A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqiqa batini bihatati la ilaha illallah wahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghairu af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di video kali ini. Setelah beberapa lama saya tidak muncul di channel saya, Arif Billah Channel di YouTube, ini saya hadir kembali di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada. Seperti biasa, di sini saya akan mengupas tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Sebagaimana kajian sebelumnya, tetap saya konsisten di dalam memberikan wejangan-wejangan tentang hakikat dan ma'rifat, tidak lain tidak bukan. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan kajian-kajian atau wejangan-wejangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, tentang sifat 20, sifat Allah, sifat 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Dan sifat mustahil pun ada 20, atau lawan kata daripada sifat wajib. Lawan kata sifat wajib yaitu sifat mustahil. Wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil khawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itulah sifat Allah yang 20 yang wajib bagi Allah. Namun sifat 20 ini di dalam kajian hakikat dan ma'rifat oleh para ahli-ahli sufi, para ahli kalam, ahli tauhid, ahli tasawuf, membagi sifat 20 ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Namun pemecahan sifat 20 ini bukanlah berarti Allah itu bersifat bercerai-berai atau berpecah belah. Tetap hakikatnya adalah, wujudnya adalah satu. Namun sifatnya lah yang banyak. Sifatnya lah yang banyak. Asmanya lah yang banyak. Asma, sifat, dan af'alnya lah yang bermacam-macam. Namun sifat bagi Allah, wujud, tetap satu.
Tunggal Esa. Maka di sini kita akan mengkaji tentang sifat 20 secara detail. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah sifat wujud bagi Allah. Wujud bermakna ada. Ada atau wujud. Kalau ada pasti wujud. Kalau tidak ada pasti tidak wujud. Maka wujud itu adalah artinya ada. Maka wajib ada. Maka barang yang ada itu pasti bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, bisa diraba. Maka itulah sifat wujud. Mustahil sesuatu yang tidak wujud itu bisa dilihat, bisa dicium, didengar, dirasa, dan diraba. Maka lawan sifat wujud adalah Adam. Makna Adam dalam bahasa Arab bermakna tiada. Maka mustahil sifat Allah itu tiada. Kalau sifat Allah tiada, maka tiada yang akan percaya, tiada yang akan bisa mengenal, tiada yang akan bisa melihat, mendengar siapa itu Allah. Maka mustahil bagi Allah itu bersifat Adam atau tiada. Maka wajarlah manusia itu disebut Adam, karena hakikat manusia itu adalah tiada. Karena pada hakikatnya keberadaan wujud manusia itu adalah keberadaan sifat Allah yang maha wujud. Bukti nyata jelas terang sifat kesempurnaan bagi Allah yang rahasia di dalam wujud manusia. Maka wujud manusia itulah sebenar-benarnya hakikat wujud Allah di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Namun apabila wujud manusia itu beriktikad bahwa wujudnya itu adalah sesuatu wujud Allah yang ingin disembah, yang ingin dipuja-puji, yang ingin dihormati, dihargai sebagaimana sifat Allah yang seharusnya, maka itu adalah iktikad yang salah. Wujud bagi Allah di dalam diri manusia hakikatnya adalah tiada akuan di dalam wujud diri kita manusia, karena hakikat yang wujud itu sebenar-benarnya adalah la maujudun bihaqqi illallah. Tiada sesuatu yang wujud di alam semesta sekalian alam ini melainkan hanya wujud Allah semata-mata. Maka disinilah kita perlu mengkaji tentang hakikat dan ma'rifat agar kita mengetahui hakikat wujud atau ada, hakikat yang ada. Maka lawan kata wujud di sini adalah Adam, tiada. Maka pahamilah hakikat Adam yang tiada itu dan pelajarilah kepada ahlinya. Banyak orang yang paham, yang hafal sifat 20, namun belum memahami hakikat makna yang sebenar-benarnya. Maka perlu kita mengkajinya pada yang ahlinya. Yang kedua adalah sifat qidam. Sifat qidam bermakna sedia. Mustahil Allah itu kudus atau baru atau baru. Qidam bermakna sedia. Allah itu sedia ada, tiada permulaan, tiada akhir, dan tiada kesudahan. Allah itu qidam, sedia, bermula, berawal, adanya tanpa permulaan, tidak ada akhir, tidak ada persamaan, dan tiada yang mengetahui. Awal tiada yang mengetahuinya, akhir tiada yang mengetahuinya. Mustahil bagi makhluk bisa mengenal qidam kalau tanpa
mempelajari ilmunya kepada yang ahlinya. Disinilah qidam, artinya sedia. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan, zahir tidak ada yang sama, batin tiada yang mengetahui. Maksudnya begini, awal Allah itu tidak ada permulaan karena qidam, sedia. Beda dengan makhluk atau kita ini yang baru. Wujud kita ini baru, ada permulaan, ada awal dan ada akhirnya. Namun bagi Allah qidam itu sedia. Setelah sedia ada, awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Setelah dia menzahirkan dirinya, Allah itu kepada seluruh semesta sekalian alam ini yang bermacam-macam bentuk rupa, maka Allah nampak pada wujud yang tidak sama. Allah mentajallikan dirinya, menyatakan dirinya pada suatu makhluk yang berbeda-beda wujudnya. Misalkan langit dan bumi itu sudah beda, daratan, lautan itu sudah beda. Namun hakikatnya tidak ada lain wujud apapun itu melainkan hanya wujud Allah. Namun wujudnya mensifatkan dirinya, mentajallikan dirinya pada suatu wujud makhluk yang berbeda-beda. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah berserta kalian dan Allah beserta kami ataupun apapun itu. Allah berserta kita. Maka di zaman Nabi kita Muhammad SAW, sewaktu beliau dikejar oleh kafir Quraisy, bersembunyi di gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat beliau yang pertama. Abu Bakar ini ketakutan, takut dibunuh oleh kafir Quraisy. Sementara Nabi Muhammad SAW memberi kekuatan, memberi nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf la tahzan innallaha ma'ah. Apa artinya sabda Nabi kita tadi kepada Abu Bakar? Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Disitulah bahwa Allah itu tidak pernah berpisah dengan siapapun, dengan apapun. Itulah qidam, sedia. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan, zahir tidak ada persamaan. Maksudnya zahir tidak ada persamaan itu Allah itu nampak kepada sesuatu yang zahir yang tidak sama, dan batin tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui Allah melainkan Allah mengetahui Allah. La ya'lamullah illallah. Itulah makna daripada batin tidak ada yang mengetahui melainkan bagi mereka yang dikehendaki, yang diberi ma'rifat yang tinggi, ma'rifat tingkat tinggi, ma'rifat yang putus. Maka mengomong ma'rifat, membicarakan ma'rifat itu mudah. Namun memahami tentang ma'rifat yang sebenar-benarnya ma'rifat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu kita mengkaji kepada yang ahli, kepada para ahli itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, itu sifat qidam ya. Bagi Allah sifat qidam, sedia. Allah itu sedia, mustahil khusus atau baru. Karena kalau sesuatu yang baru itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau sifat Allah qidam, itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Berawal tiada permulaan dan berakhir tiada kesudahan. Yang ketiga adalah sifat baqa. Sifat baqa bermakna kekal, abadi, tidak musnah, tidak binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu ini akan hancur binasa kecuali kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Itulah Al-Quran. Al-Quran
surah Ar-Rahman. Silahkan Bapak Ibu cari ayatnya, ayat berapa. Itu di surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu ini akan hancur, sifat-sifat makhluk itu akan hancur, namun kekal zat Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Itu sifat bako abadi, tidak musnah, tidak binasa, tidak hancur. Kecuali sesuatu yang baru, sifat makhluk akan hancur. Lawan sifat bako ini adalah pana atau binasa atau hancur. Maka mustahil Allah itu akan hancur, akan binasa. Maka wajib bagi Allah itu bersifat bako. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekedar ini dulu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku tentang kajian kita sifat 20 secara detail. Mungkin nanti kita sambung lagi di video yang lain. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya suguhkan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi petunjuk, diberi bimbingan, diberi rezeki yang halal, yang luas, dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi paham tentang hakikat dan ma'rifat, paham yang sempurna, agar supaya kita bisa mempraktikkan ilmu hakikat dan ma'rifat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah. Tentu kita akan kembali kepada Allah. Dari mana asal usul kita, maka kesanalah kita akan kembali. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang keliru, yang menyinggung Bapak Ibu saudara-saudariku. Karena saya juga seorang manusia yang bersifat baru, yang bersifat lemah, tidak menutup kemungkinan seseorang itu, siapapun itu, akan berbuat suatu kekeliruan, kekhilafan, karena masih bersifat makhluk, bersifat baru. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kesempurnaan. Maka untuk itulah di sini kita mengkaji tentang ilmu kesempurnaan, agar supaya kita bisa kembali kepada yang sempurna itu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.